Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aan Asep Saifuddin, CGP Angkatan 8 Kabupaten Pandeglang. Saya bekerja di SMA Negeri 5 Pandeglang. Baik, kali ini saya akan mendemonstrasikan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya angkat yaitu asas pendidikan. Kita tahu Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan Indonesia yang banyak memberikan sumbangsih gagasan dan pemikiran. Salah satunya adalah asas pendidikan. Asas pendidikan ada 3. Yang pertama itu Pancadharma, yang kedua Trikon, dan yang ketiga Tripusat Pendidikan. Kali ini saya akan mengkontekstualisasikan pemahaman tentang asas pendidikan yang namanya Trikon. Tri berarti 3, kon berarti kata dari kon. Continue, konvergen, konsentris. Ya, itu yang kita pahami. Continue adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan seharusnya berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan refleksi dan evaluasi serta perencanaan yang baik. Itu pemahaman saya tentang continue. Saya angkat ini perubahan kurikulum, mulai dari kurikulum 2006, kurikulum 2013, sampai kurikulum Kurmer, kurikulum Merdeka yang sekarang ini. Perubahan ini dianggap biasa menurut saya. Perubahan kurikulum kita maknai sebagai asas kontinu. Pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan refleksi dan evaluasi serta perencanaan yang baik. Perubahan kurikulum ini tentunya dilakukan demi mengejar tujuan pendidikan Indonesia yang merdeka, gitu ya, sesuai dengan gagasan Ki Hajar Dewantara. Jadi asas kontinu itu ada lagi contoh yang lain. Saya ibaratkan perjalanan hidup seseorang, mulai dari belajar itu mulai dari kandungan ibu, terus lahir, dia belajar nangis, belajar mendengar, belajar menirukan, merangkak, sekolah, SD, SMP, SMA, dan seterusnya ke tingkat perguruan tinggi. Jadinya continue, berkesinambungan. Asas yang lain termasuk dalam Trikon sendiri adalah konvergen. Di mana konvergen adalah pengembangan yang dilakukan dalam dunia pendidikan diambil dari berbagai sumber, bahkan luar negeri. Itu konvergen. Artinya siswa bebas mencari informasi literasi, ya, mencari informasi literasi dari manapun, kapanpun, sekalipun dari luar. Luar apa? Luar sekolah, ya, di lingkungannya. Apakah ke dunia? Boleh. Sekarang dunia itu dekat. Dengan apa? Dengan menggunakan media-media seperti Google, Yahoo. Bahkan di agama pun dianjurkan. Ada hadis yang mengatakan utlubil ilmi, ya, utlubil ilmi walau bisyir. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina, sekalipun jauh sana dari luar negeri. Jadi konvergen di sini menunjukkan bahwa kemerdekaan harus harus diterapkan ke anak didik kita. Kalau sudah merdeka, mereka senang dan nyaman dalam belajar. Tentunya kodrati pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara akan muncul. Kita tinggal mengembangkan saja, menuntun mereka untuk berkembang. Pada dasarnya mereka seperti kertas yang sudah ada coretan. Yang samar kita perjelas. Selanjutnya adalah asas konsentris. Asas konsentris ini pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian siswa, merujuk ke merdeka belajar. Artinya pengembangan atau pengintegrasian, ya, mewujudkan usaha mengharmonisasikan perkembangan zaman dengan budaya
lokal sebagai kearifan lokal. Belajarnya itu sesuai dengan kodrat zaman. Ketika dia belajarnya di zaman digital, lakukan itu. Sebagai apa? Sebagai wujud mengharmonisasikan perkembangan zaman dengan tujuan menjaga budaya atau mengembangkan budaya lokal, sehingga menjadi sebuah kearifan lokal, ciri khas dari daerah itu sendiri. Bahkan nilai-nilai atau konsep kearifan lokal dibawa kalau bisa ke sekolah, pembiasaan positif. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan tentang kontekstual, ya, demonstrasi kontekstual pemahaman saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga asas trikon ini menurut pemikiran saya cocok untuk dilakukan untuk di kurikulum merdeka ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.